Hari ini dingin ya Kak Jo? Iya, semalam sepertinya hujan, Dot. Iya, dingin ya. Tadi sempat ada kabut juga waktu Kak Jo nengok keluar. Kak Jo, Dodi, lebih baik sekarang kita sapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman kelas 3 SD di rumah. Kembali lagi bersama Kak Jo, Dodi, dan juga Sinta dalam program kesayangan kita semua yaitu Belajar dari Rumah. Salam hangat juga untuk ayah dan bunda yang menemani teman-teman kelas 3 menyaksikan tayangan ini ya. Bagaimana kabar teman-teman? Di sini udaranya dingin sih. Tapi Dodi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Doa dilakukan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar tubuh kita terasa hangat, kita sekarang olahraga aja yuk. Nah, Kak Jo yang pimpin ya. Ikuti gerakan Kak Jo dan hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Samping. 1, 2, 3, 4, 5. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Wah, lumayan ya Kak. Badan terasa lebih hangat setelah melakukan beberapa gerakan. Oh iya, tadi Kak Jo bilang kalau di pagi hari melihat kabut. Tapi kok nggak ada ya? Coba Dodi sekarang ingat-ingat lagi. Kemarin kita sudah membaca tentang kabut. Karena sinar matahari sudah muncul, Dodi, dan suhu udara meningkat. Oh iya ingat, sehingga titik-titik air ada yang naik ke atas menjadi awan dan ada yang turun ke bawah menjadi embun deh. Tepat sekali. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang kabut dan embun, bagaimana kalau kita sekarang mengulang sedikit, tapi kali ini kita tuliskan perbedaan kabut dan juga embun. Boleh Kak, sembaring aku mengingat-ingat. Yuk, kalau gitu kita ke dalam. Yuk. Teman-teman, yuk kita mengingat lagi tentang kabut dan embun. Coba kalian tuliskan perbedaan kabut dan embun pada buku tulis kalian masing-masing ya. Seperti ini. Sudah nih, Kak. Coba masing-masing sebutkan satu perbedaan kabut dan embun. Aku dulu ya Kak. Kabut adalah uap air yang berada dekat dengan permukaan tanah dan mirip dengan awan. Sedangkan embun adalah hasil dari uap-uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air sering kita jumpai di pagi hari. Betul Dodi. Coba sekarang Sinta. Kabut terjadi karena udara hangat bertemu dengan udara lebih dingin. Embun terjadi pada malam hari saat suhu dingin dan tidak berangin. Wih, mantap kalian. Seperti itu ya teman-teman. Coba tuliskan sebanyak-banyaknya perbedaan antara kabut dan embun yang kalian ketahui. Minimal 3 perbedaan ya. Kalau sudah coba, beritahu kepada ayah, bunda, atau kakak, atau anggota keluarga lainnya yang berada di rumah. Teman-teman, untuk sesi hari ini kita membaca mandiri ya. Kalian bisa membaca sendiri atau bersama dengan ayah dan bunda. Kalian bisa memilih buku bacaan kalian sendiri atau memilihnya bersama ayah bunda. Kalian juga bisa memilih bacaan dari halaman berikut ini. Kalian juga bisa menceritakan kembali hasil bacaan kepada ayah dan bunda. Selamat membaca teman-teman di rumah. Banyak baca, banyak tahu. Tadi kita sudah mengetahui perbedaan kabut dan embun. Yuk sekarang kita belajar membuat kalimat dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Kak Jo punya 3 kata nih. Ada kata kabut, embun, uap air. Kak Jo contohkan ya kalimatnya ya.
daerah di sekitar Gunung Bromo sering terlihat kabut tebal. Pada kalimat Kajo, tadi huruf D pada kata daerah menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Lalu huruf G pada kata gunung dan B pada kata Bromo juga menggunakan huruf kapital karena merupakan nama geografi atau nama tempat. Kemudian, kalimat tadi diakhiri dengan tanda titik karena termasuk kalimat berita. Bagaimana? Bisa kan? Beres, Kak. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita mulai membuat kalimat di buku masing-masing. Ingat ya, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dodi sudah selesai? Sudah, Kak. Coba sekarang Dodi bacakan kalimatnya. Kata embunnya, Kak. Apakah kamu sering melihat embun di pagi hari? Huruf A pada kata apakah menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Lalu kalimat diakhiri dengan tanda tanya karena kalimatnya mengandung pertanyaan. Betul sekali Dodi. Seperti itu ya teman-teman. Kajo dan Dodi sudah mencontohkan kalimat dari kata kabut dan embun. Masih ada kata uap air. Coba kalian buat kalimatnya ya. Gunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Kalau sudah selesai, coba tunjukkan kepada ayah, bunda, dan anggota keluarga lainnya yang berada di rumah. Ayo Dodi, Sinta, kita balima. Baca 5 kata. Balima kali ini, Kajo meminta teman-teman untuk menuliskannya di buku masing-masing ya. Jadi, Kajo akan bacakan perkataannya dan kalian tuliskan. Sudah siap ya? Yang pertama, masih, karena, anak, lain, bermain. Bagus sekali. Balima ini bertujuan supaya kita mengingat setiap katanya ya teman-teman. Jangan lupa tunjukkan kepada ayah, bunda, dan anggota keluarga lainnya yang berada di rumah ya. Kak Jo, ini kan sudah mau akhir minggu. Kita kan ada tugas untuk membuat laporan. Oh iya betul. Yuk kita siapkan dulu ketiga gambar awan yang telah kita buat kemarin ya. Teman-teman, saatnya kita membuat laporan nih tentang percobaan pembuatan 3 awan yang telah kita lakukan kemarin. Siapkan ketiga gambar awanmu ya. Jangan lupa kertas dan alat tulis. Sudah disiapkan semua gambar ketiga awannya? Sudah, Kak. Ini awan cumulus. Ini awan cirrus. Dan ini awan stratus. Teman-teman juga sudah menyiapkan? Kalau sudah, Kajo akan memberikan panduan untuk membuat laporannya. Setelah menyiapkan ketiga gambar awan, kalian membuat laporan yang berisi: pertama, tulis judul proyekmu. Kedua, apa saja yang kamu lakukan saat mengerjakan proyekmu. Tulislah langkah-langkah yang kamu lakukan. Ketiga, apa yang kamu rasakan saat mengerjakan proyekmu. Keempat, apakah kamu puas dengan hasil proyekmu? Sudah paham ya teman-teman? Apa saja yang harus dituliskan dalam laporan tersebut? Kalau gitu, sekarang kita baca yuk laporan akhir minggu milik Dodi. Oke, Kak, aku bacakan ya. Laporan proyek akhir minggu. Membuat gambar 3 jenis awan. A. Awalnya, aku mulai menyiapkan bahan untuk membuat 3 jenis awan, yaitu cirrus, stratus, dan cumulus. Bahan-bahannya adalah buku gambar, pensil, spidol, krayon berwarna biru, lem, dan kapas. B. Kemudian, setelah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, aku mulai membuat gambar awan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggambar dahulu awan cirrus, stratus, dan cumulus pada buku gambar. C. Lalu aku memberi warna biru untuk langit dengan menggunakan krayon. D. Selanjutnya aku memberi lem pada gambar awan putihnya. E. Pada bagian akhir, aku menempelkan kapas yang telah diberikan lem sebagai simbol gambar awannya.
Aku senang sekali mengerjakan proyek ini. Karena aku jadi mengetahui jenis-jenis awan. Aku juga bangga dengan diriku karena berhasil membuat gambar awan sirus, stratus, dan cumulus. Itu tadi laporan akhir minggu milik Dodi. Kalian juga harus membuatnya ya. Jangan lupa untuk menunjukkan kepada ayah dan bunda. Selamat mengerjakan. Dodi coba perkirakan perkalian 4 dikali 63 berapa? Perkiraan aku sih 200, Kak. 200 ya? Perkiraan Dodi 200. Teman-teman, menurut kalian jawaban Dodi masuk akal tidak? Kalau masuk akal, apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Kalau kalian kesulitan, coba diskusikan dengan ayah dan bunda ya. Tadi berapa Dodi perkiraan kamu 4 kali 63? 200, Kak Jo. Sepertinya jawaban kamu tidak masuk akal Dodi. Kenapa, Kak Jo? Iya Dodi, karena jika 63 kita ubah menjadi 60, maka 4 dikali 60 hasilnya adalah 240. Selisih hasil perkiraanmu yaitu 200 dengan 240 saja cukup jauh. Oh, iya ya. Kak Jo betul. Seperti itu ya teman-teman, alasan mengapa jawaban Dodi tidak masuk akal. Kalian sudah paham kan mengapa tidak masuk akal? Jika belum, coba diskusikan dengan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya ya. Wah, awannya mulai memenuhi sekat-sekat di jendela ini. Dodi, kamu lagi ngapain? Nih Kak Jo, Dodi lagi memandangi awan di balik jendela kertas ini. Habis, Dodi bosan. Boleh lihat nggak Kak Jo? Nih, Oh, jendela ini punya 8 sekat. Kamu tahu nggak Dot, kalau awan ini menutupi satu bagian dari 8 sekat ini, itu namanya adalah 1/8. hah? 1/8? Iya Dodi, bernama 1/8 karena awan memenuhi satu bagian dari 8 bagian. Nah, daripada kamu bosan, bagaimana kalau sekarang kita belajar hubungan antara pembagian 8 dengan pecahan 1/8? Pasti seru deh. Dengan menggunakan awan, Kak Jo. Iya, awan buatan Dodi. Tapi sebelum itu, bantu Kak Jo untuk siapkan bahan-bahannya ya. Kita membutuhkan kertas, pensil, spidol, dan kapas. Wah, seru nih Kak Jo. Yaudah, yuk kita ketemu di gazebo. Yuk. Sudah semua nih Kak bahan-bahannya. Nah, kalau gitu sekarang Kak Jo akan jelaskan langkah pertamanya. Sekarang kita bikin dulu ya, jendela berisi 8 bagian. Seperti ini. Sekarang udah jadi deh jendela kertasnya. Kak Jo akan jelaskan bagaimana menentukan hubungan pembagian 8 dengan pecahan 1/8. Kita menggunakan kapas ini ya. Tadi kita sudah mengetahui 1/8 dari jendela ini, yaitu awan menutupi satu bagian dari 8 bagian. Iya betul Kak. Jika satu bagian jendela ini memerlukan 2 bulatan kapas, kira-kira berapa kapas yang diperlukan untuk mengisi semua bagian jendela ini? Delapan Kak. Bukan Dodi, karena satu bagian memerlukan 2 bulatan kapas, maka untuk memenuhi semua bagian kita memerlukan 16 kapas. Iya, begitu Dodi. Coba sekarang Dodi bantuin Kak Jo untuk meletakkan 2 bulatan kapas di setiap bagiannya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya Kak, ada 16 bulatan kapas. Coba sekarang, bila 4 bagian jendela tertutup awan, maka diperlukan berapa kapas? Aku tahu. Pasti 8 kapas. Betul Dodi, kalau gitu sekarang coba letakkan kapasnya di 4 bagian jendela. Sudah nih Kak. Coba sekali lagi ya.
Jika dua bagian jendela yang tertutup awan, maka diperlukan berapa kapas? Mudah Kak Jo. Kalau dua bagian jendela berarti membutuhkan 4 kapas. Wah, Dodi sekarang udah jago ya. Dodi sudah paham tuh teman-teman. Apakah kalian juga sudah paham? Kalau sudah, Kak Jo ingin mengajak kalian untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Sebelumnya, siapkan kembali ya gambar 8 petak seperti ini yang tadi Kak Jo buat. Kalian bisa menggunting petak tersebut di bagian belakang modul atau kalian juga bisa membuatnya sendiri ya. Lalu siapkan juga 40 kacang merah. Nggak harus kacang merah juga kan Kak? Iya, boleh yang lain kok, disesuaikan dengan apa yang ada di rumah ya. Kalau pakai kacang tanah dan jagung kering, boleh Kak? Boleh dong. Kalau gitu, aku mau ngambil kacang merahnya ya Kak Jo. Ayo Kak Sinta. Yuk kita tanya ke Bunda, di mana Bunda menyimpan kacang merah. Yuk. Nah, berarti sekarang udah semua ya. Teman-teman juga sudah menyiapkan bahan-bahannya kan? Nah, gambar 8 petak dan 40 kacang ini akan kita gunakan untuk menjawab soal. Nanti Kak Jo akan berikan soalnya dan kalian jawab ya. Ajaklah ayah dan bunda. Soalnya apa aja Kak? Kita memiliki 8 petak dan 40 kacang merah. Jika 1/8 kantong berisikan 5 kacang merah, tentukan banyaknya kacang merah untuk A. 1 kantong, B. 2/8 kantong, C. 3/8 kantong, D. 4/8 kantong, E. 5/8 kantong, F. 6/8 kantong, G. 7/8 kantong. Sekarang sudah paham ya soalnya? Kita jawab bersama-sama satu persatu. Yuk, siapa yang mau dijawab pertanyaan yang A? Boleh Kak, aku mau jawab. Boleh, silakan Sinta. Jawaban untuk soal A adalah 40 Kak. Karena jika 1/8 berisi 5 kacang merah, maka satu kantong berisi 40 deh. 5 kacang dikali 8 bagian. Aku isi ya masing-masing kotak ini. Ya, betul sekali Sinta. Sekarang coba Dodi jawab soal B ya. Jawaban soal nomor B adalah 10 kacang merah Kak. Karena jika 1/8 kantong berisi 5 kacang merah, 2/8 kantong berisi 10 kacang merah. Aku isi 2/8 petak ini dengan 5 kacang ya. Oke, betul sekali. Sekarang yang C giliran Sinta. Yang C, 3/8 kantong berisi 15 kacang merah. Aku tambahkan pada petak ketiga ya. Betul Sinta. Yuk sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Dodi ya yang mencoba menjawab ya. D jawabannya adalah 20 kacang merah. Aku tambahkan 5 kacang merah di petak keempat ya. Ya, betul Dodi. Lalu untuk jawaban soal E, 5/8 kantong berisi 25 kacang merah. Aku isi pada petak kelima ya. Terus yang F, 6/8 kantong berisi 30 kacang merah Kak. Aku isi di petak ke-6 ya. Nah, untuk jawaban soal G, 7/8 kantong berisi 35 kacang merah. Selesai deh. Hore, selesai! Kita berhasil menjawab semua soalnya ya Dodi. Iya Kak Sinta. Keren. Kalian hebat berdua ya. Teman-teman di rumah, apakah kalian juga berhasil menjawab semua soal dengan menggunakan kacang merah ini? Bagi yang belum berhasil, jangan menyerah. Coba tanyakan kepada ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya yang berada di rumah ya. Ayo berlatih. Dengan berlatih, kita jadi semakin terlatih.
Teman-teman, tadi kita sudah belajar ya bagaimana menentukan hubungan pembagian 8 berdasarkan pecahan 1/8 dengan menggunakan kacang merah. Sekarang Kak Jo akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Coba simak baik-baik soal ini. Kertas terdiri atas 8 bagian sama besar. Gambarkan jumlah klip kertas untuk semua 8 bagian. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Berapa jumlah klip kertas untuk A. 2/8 kertas, B. 3/8 kertas, C. 4/8 kertas, D. 5/8 kertas, E. 6/8 kertas. Kerjakan soal tersebut pada buku kerja halaman 94 sampai 95. Kalau kebingungan, coba diskusikan dengan ayah, bunda tercinta, atau anggota keluarga lainnya ya yang berada di rumah. Selamat mengerjakan. Selesai juga ya pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita ulangi lagi pelajaran apa saja yang kita dapatkan hari ini. Boleh Kak, hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan embun dan kabut. Lalu kita juga membaca mandiri dan belajar membuat kalimat dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Kita juga menuliskan balima loh. Ada kata masih, karena, anak, lain, bermain. Lalu kita juga membuat laporan proyek akhir minggu. Wah, banyak ya yang kita pelajari hari ini. Belum selesai Kak Jo. Tadi kita juga belajar menentukan hubungan pembagian 8 dengan pecahan 1/8 menggunakan kacang merah. Wow, banyak ya yang kita pelajari. Meskipun banyak, aku bahagia Kak, karena mendapatkan pengetahuan yang baru. Betul sekali, Dodi dan juga Sinta. Teman-teman di rumah pasti mendapatkan banyak pelajaran juga ya hari ini. Tetap semangat belajar dan berlatih ya teman-teman. Kita sampai pada penghujung program. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 SD yang selalu mengikuti program belajar dari rumah. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda hebat yang mendampingi teman-teman kelas 3 di rumah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar mencegah penyebaran COVID-19. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa! Sampai jumpa lagi teman-teman. Kulihat embun di pagi hari, kabut tebal menyelimuti. Niatkan belajar sepenuh hati, semoga Tuhan memberkahi. Mantap, betul! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.